biar tidak terlalu ribut. Pak Rasulun. Pak Rasulun. Pak Hazrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Wadek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengar anak di situ Pak Wadek. Tidak terdengar suaranya Pak Wadek ya? Butuh Suji. Ya Allah. Kenapanya loh? Mana caranya ini ya? Pak Hazrullah juga belum connect ini. Belum terkonek kan? Ya, ada capek dipanggil-panggil nggak connect juga. Pak Kalis sudah terkonek belum? Pak Khalil nampaknya juga belum, Pak. Belum Pak Dekan. Ya pada Pak lo betul-betul kenapa surene Tete berode. Ya, Oh kan kuat lah lagi aja. itulah anak suara kan anak nggak terdengar, Pak. Oh nggak dengar. Sudah terdengar Pak. Pak Oh, sudah, terdengar Pak. Suaranya. Baik. Berarti bisa kita mulai terus, Pak ya? Ya boleh. Oke, boleh. Pak Rasulun, dimutkan dulu semuanya Pak Rasulun biar tidak terlalu ribut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa walaupun dalam Zoom. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara sosialisasi UP dan UKIN ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, untuk selanjutnya kita mintakan arahan dan bimbingan dari
Bapak Wadek 2 mewakili Pak Dekan untuk menyampaikan bimbingan dan arahannya kepada Bapak Wadek 2. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Ketua Prodi PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Negeri Banda Aceh, dan juga Bapak Sekretaris PPG Bapak Barus Zaman, dan semua tim ahli di PPG, dan juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Pertama kita katakan alhamdulillahirrabbilalamin, proses pelaksanaan PPG dari awal proses daring, dari pendalaman materi dan perangkat dan sebagainya telah terlaksana dengan semaksimal mungkin. Memang dalam pelaksanaan ada kendalanya, ada hal-hal yang merasa berat untuk dipikul bersama, tapi prosesnya telah berjalan dan alhamdulillah sekali. Mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan melaksanakan, yaitu pelaksanaan UKIN dan UP, yaitu ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena tahap demi tahap telah dilakukan, telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai macam proses dan bimbingan disampaikan oleh para dosen ataupun para instruktur yang telah membimbing Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan UKIN dan UP nanti ini akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi nanti, Ketua Prodi PPG akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi harapannya, karena kan mudah-mudahan Bapak Ibu semua kami doakan bisa lulus, yaitu dua tahap. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi di banyak dari mahasiswa Suara, Pak. Suaranya hilang, Bapak. Putus. Halo, sudah bisa didengar? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak, alhamdulillah sudah terdengar. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya pelaksanaan UKIN dan UP ini nggak usah galau, ataupun nggak usah takut, ataupun nggak usah gundah gulana dan sebagainya. Itu kan proses pelaksanaan UKIN dan UP. Mudah-mudahan kemarin kita di UKIN-nya cuma beberapa orang yang tidak lulus itu karena ada faktor-faktornya, misal tidak memenuhi poin-poin yang telah ditetapkan dalam aplikasi. Makanya menjadi pengalaman kemarin bahwasanya kenapa tidak lulus, karena ada faktor-faktor. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian nanti di saat UKIN Hilang lagi suaranya. Suaranya hilang, Bapak. Terus lagi. Hilang suaranya, Pak.
Halo? Dengar suaranya Pak. Sudah bisa dengar lagi? Sudah, Halo? Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. Sinyalnya mungkin kurang bersahabat ya. Jadi harapan kami atas nama pimpinan fakultas, kami doakan pelaksanaan UKIN yang pertama bisa berjalan lancar dan bisa lulus semuanya. Amin. Tapi harus berusaha, harus diingat, tapi harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, insya Allah kalau kita sudah bekerja ataupun mengikuti penunjuk, insya Allah bisa terlewati badainya. Adapun insya Allah bisa lulus. Amin. Oke ya, uji pengetahuan. Kalau di uji pengetahuan pengalaman juga kemarin di LPTK kita sekitar 42% yang lulus ya, berarti masih 58% lagi yang tidak lulus UKIN. Maka harapannya modul-modul yang telah diberikan termasuk perangkat dan sebagainya, materi-materi yang telah diberikan oleh instruktur itu tolong dipelajari ya, dibaca, ditelaah kembali dan sebagainya. Adapun dipelajari soal-soal yang telah ataupun diunduh soal-soal yang mungkin yang hampir sesuai dengan modul-modul yang telah dipelajarinya. Karena biasanya di soal UP lebih banyak sifat ujiannya HOD. Berarti lebih banyak narasinya dulu, narasi ada beberapa baris, kemudian setelah dipahami narasi baru dijawab soalnya. Karena ini memerlukan ketelitian ya. Memerlukan analisis, memerlukan pemahaman dari soal yang ditawarkan. Maka gak boleh jawab serta-merta karena di situ banyak ada soal yang mengecoh kita. Yang sebenarnya jawabannya A terjawab B, adapun yang jawabannya D terjawabnya A, adapun dan sebagainya ya. Makanya perlu ketelitian di saat nanti mengikuti uji pengetahuannya. Mungkin ini sebagai kata sempurna dari pimpinan Fakultas Sarjana dan Kepulauan Negeri, kami harapkan dan kami doakan semoga anak-anak kami ataupun mahasiswa kami yang mengikuti pada gelombang yang kedua ini bisa lulus semuanya. Berarti tidak? Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga yang retaker. Amin ya. Didoakan juga untuk yang retaker untuk tahun ini juga bisa lulus semua. Kalau bisa 100%. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, kita pada tahap nasional kami kemarin baru pulang dengan Pak Ketua PPG di Bandung. Memang kalau secara nasional kita berbanding lebih bagus dengan dikti. Kita 62% kalau nggak salah saya kita lulus. Tapi kalau dikti cuma 52% kalau nggak salah. Jadi lebih banyak yang lulus dari Kementerian Agama. Ini merupakan salah satu juga motivasi bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kinerja ataupun istilahnya mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh Bapak instruktur ataupun dosen akan bisa terpahami dengan semaksimal mungkin ya. Arti ikhtiar dan doa itu wajib. Nah, itu moto kita, ikhtiar dan doa itu wajib. Dan kami atas nama pimpinan fakultas sangat menyambut baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua PPG dan tim semuanya, Bapak Sekretaris dan tim semuanya yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Bapak Ibu dan pelaksanaan program PPG yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kami dan sama-sama sekali lagi mengucapkan selama mengikuti UKIN dalam waktu yang dekat ini termasuk UP, mudah-mudahan kita doakan untuk kali ini festakernya lebih banyak yang lulus. Nah, berarti tidak ada yang tidak lulus. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Tapi memerlukan taruh doa, berarti ikhtiar dan doa. Amin. Terima kasih banyak. Amin Pak. Kepada Ketua PPG dan juga Pak Sekretaris yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat dan juga hal-hal yang teknis akan disampaikan oleh Bapak Ketua PPG. Terima kasih banyak.
Salam semuanya, salam sukses ya. Amin. Assalamualaikum Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan 2 yang telah memberikan arahan dan memberikan pelaksanaan UKIN. Untuk selanjutnya penjelasan tentang teknis pelaksanaan UKIN dan UP yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Prodi PPG Bapak Dr. Hazrullah. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Hazrullah. Pak Hazrullah. Ini Pak Hazrullah sinyalnya besar dua. Pak Hazrullah. Mungkin Pak sinyal lah, sinyal di ada mungkin. Sinyalnya kurang ini nampaknya, nggak kedengaran. Pak Hazrullah belum menyalakan mic juga ini, belum ada jawaban. Oke, baik, bisa terdengar suara saya Pak Mat? Dengar Pak, cuman agak Bisa, Pak. jauh Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, saya pikir saya tidak memperpanjang lagi muqaddimah terkait dengan penjelasan UKIN ataupun UP ya. Nah, saya akan share jadwal ya. Jadwal UKIN dan UP ya. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Bapak. Belum, Pak. Masih proses, Pak. Oke. Belum, Pak. Baik, ini langsung saja. Bapak Ibu, pelaksanaan UKIN itu batch 2 itu gelombang 2 itu batch itu gelombang ya, gelombang 2. Jadi gelombang 1 seperti yang diutarakan oleh Pak. Bisa terdengar suara saya? Dengar, Pak. Bapaknya nggak nampak. Agak bergelombang, Pak. Siapa? Bergelombang, Pak. Siapa? Satu gelat. Gelombang-gelombang. Screen-nya belum nampak Ustaz. Belum nampak, Pak. Belum bisa terdengar suara saya? Suaranya Bisa, terdengar, Pak. Ustaz. Bisa, Pak. Tidak, Pak. Suara didengar, gambar nggak nampak. Ya, suaranya Gambar belum nampak. Belum, Pak. Belum Pak. nampak. Belum. Ini berapa? Lepas. Sebentar ya. Oke, bisa nampak Bapak Ibu? Belum nampak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum nampak, Pak. Belum. Belum nampak? Belum, Pak. Belum. Belum nampak, tapi suaranya jelas, Pak.
Udah Pak, udah kelihatan Pak. Ya, udah Pak. Udah Pak. Udah, Pak. Udah Pak. Sudah nampak. Kelihatan Pak. Sudah kelihatan Pak. Tuh, ditunggu sebentar ya. Sudah nampak? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, Oke, Pak. jadi ini perlu dicatat Bapak Ibu, pelaksanaan UKIN batch itu gelombang ya, gelombang 2 itu tanggal 25 sampai 27 ya. Jadi terkait dengan kapan upload ya, upload video, upload portofolio, upload RPP, nanti ada informasi lebih lanjut ya. Nah, ketika misalnya di pengumuman nantinya tanggal 25 misalnya Bapak Ibu harus upload video, silakan nantinya di-upload video. Tanggal 26 misalnya portofolio, pokoknya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, tahun kemarin ada yang masuk ke aplikasi orang lain. Saya nggak tahu ini apakah ada pengelolanya ataupun apa, sehingga dokumen kawan-kawan itu ada yang hilang. Ya. Jadi mohon dipastikan gelombang 2 tidak ada mahasiswa yang masuk ke akun orang lain. Ini mohon, jangan diberikan akun kepada orang lain. Jadi konsekuensinya kalau seandainya hilang dokumen di dalam, maka kami tidak akan bertanggung jawab lagi. Ya, berarti gagal UP-nya ataupun UKIN-nya itu. Ya. Jadi semuanya terkontrol oleh panitia nasional. Ya, itu mohon diperhatikan secara baik-baik. Karena pada gelombang 1 kemarin itu ada yang masuk ke akun orang lain, ya, sehingga dokumennya hilang. Nah, begitu juga mohon dipastikan jam 11 malam, ya, jam 11 malam itu dokumennya itu terupload dengan baik, ya, terupload dengan baik. Karena begitu nantinya jam 12.00 itu tertutup, maka tidak bisa dilampirkan lagi, baik itu video, RPP ataupun yang lainnya. Itu mohon dipastikan, dicek ya. Kalau bisa ya bergadanglah sampai jam 11 malam untuk menjaga data yang telah diupload itu sudah dipastikan tidak hilang begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan UP itu akan dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 5. Mohon Bapak Ibu belajar ya, belajar, jangan baca soal yang diposting oleh kawan-kawan ya. Saya pengalaman tahun 2019 saya posting kisi-kisi soal. Datang kawannya posting, buat grup sendiri posting soal-soal, dibahas soal-soal itu. Tidak ada satupun soal yang keluar. Ya. Tetapi ada 1-2 orang yang membaca kisi-kisi, alhamdulillah lewat. Semua kisi-kisi itu keluar. Ya, kisi-kisi. Karena kita sudah ada bayangannya, maka Putus Pak. Putus suaranya Pak. Tidak kedengaran Pak. Diulangi Pak Asrul, mungkin diulangi lagi, putus lagi suaranya. UKIN akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 27, UP akan dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 5 Desember. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah dimintakan, panitia itu sudah dimintakan nama peserta yang akan mengikuti UKN PPG, baik itu UKIN ataupun UP. Nah, kemudian diingatkan oleh panitia nasional bahwasannya yang diusulkan UKN PPG itu adalah mahasiswa yang sudah upload, ya sudah upload PTK dan video dan juga tugas yang telah diberikan oleh instruktur ataupun yang telah diberikan melalui aplikasi Space itu. Nah, berhubung sekarang sudah memasuki PPL ketiga, maka mohon dipastikan, ya mohon dipastikan semua instruksi yang ada pada LMS ataupun instruksi yang telah diberikan oleh tutor ataupun guru pamong, maka wajib di-upload. Insya Allah kami besok akan melakukan update lagi karena malam ini itu admin sudah melakukan verifikasi ya, ada mahasiswa yang belum
mengupload ya, tapi tidak banyak saya melihat ya dari data yang dikirimkan oleh admin ya. Ini khusus PAI ada sekitar 10-15 orang yang belum upload. Itu mohon diperhatikan. Jadi kalau seandainya nanti data sudah kami kirimkan ke PANAS, maka tentunya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti UKIN ataupun UP. Ya, kami tidak ada toleransi kalau seandainya dokumennya tidak diupload ataupun tugas tidak diupload, maka tentunya konsekuensinya itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Ya, ini mohon dipastikan. Paling tidak kami memberikan toleransi, paling tidak PPL 1 dan PPL 2 itu sudah upload semua dokumen, baik PTK, video maupun RPP yang telah diinstruksikan melalui LMS. Nah, itu mohon dipastikan ya, karena insya Allah kami akan mengirimkan. Itu waktu Bapak Ibu sudah melihat ya chatting WA dengan grup panitia nasional. Ya, paling telat besok itu jam 5 melakukan aplikasi dan mengambil keputusan siapa saja yang akan dibolehkan untuk mengikuti UKN PPG. Ya, dari kalau PAI ada 172, mudah-mudahan semuanya sudah upload 172 sampai pukul 5 besok. Kemudian begitu juga PPG madrasah ada 109 orang ya. Satu orang yang tidak upload, maka satu orang kami tidak akan mengirimkan nama ke panitia nasional, sehingga yang ketika nama itu tidak kami usulkan ke panitia nasional, maka Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan UKN PPG dan tentunya Bapak Ibu gagal dalam mengikuti UKN PPG dan juga daring, kembali lagi kepada nol. Maka untuk itu kami instruksikan ya, kami beritakan jangan sampai gara-gara PPL ini hangus semuanya itu. Ini konsekuensinya. Karena kami juga akan membuat surat keterangan kelulusan daring PPG UIN Araniri Banda Aceh ya. Jadi kalau seandainya kami sudah mengambil keputusan, maka tentunya ini tidak bisa kami ubahkan lagi. Oke ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya akan share yang lain. Oke, masih bisa terdengar suara saya? Masih, Pak. Putus, Oke, Pak. saya share lagi. Pasti, Pak. Tadi jadwal sudah jelas ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Pak, jelas. Kisi-kisinya paling Bapak tadi belum sempat nyatet. Oh, kisi-kisinya dibaca sendiri. Kisi-kisinya dibaca sendiri. Ini saya mau arahkan yang lain nih ya. Bentar ya. Ya, Pak. Lebih hemat karena bajunya doang nih, nggak usah pakai. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Lagi masih proses. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Mulai tanggal 24 ataupun 23, mohon dilihat WA grup WA itu diperhatikan. Ya. Semua pengumuman akan kami posting di grup WA. Jadi informasi akurat ada di grup WA. Makanya kami nantinya akan menutup ya, sampai sekarang kami tutup itu grup WA karena kenapa? Sehingga informasi-informasi yang kami sampaikan kepada mahasiswa itu tersampaikan dengan baik. Yang pertama sekali ini contoh WA yang diposting ke grup pada gelombang 1. Nah, di situ nantinya ada pengisian portofolio, kapan nantinya waktunya. Link pengisian portofolio, linknya sama seperti ini. Nanti kami akan posting juga. Kemudian UKIN praktek pembelajaran itu kapan? Ya, jadi Bapak Ibu nantinya
diberikan kesempatan oleh panitia nasional untuk melakukan video, ya, memvideokan diri sendiri mengajar di sekolah, kemudian divideokan, nanti baru upload ke aplikasi UKIN ini. Nah, persis seperti Bapak Ibu melakukan video pada praktek ini PPL. Nah, tetapi tentunya videonya yang terbaru. Mohon diperhatikan nilai-nilai yang ada di rubrik itu. Ya. Dan kami pastikan Bapak Ibu wajib membuat kelompok. Jangan sampai nantinya ketika mengajar hanya ceramah, nggak kelihatan kelompoknya. Ya. Jadi mohon dipastikan semua guru ataupun mahasiswa yang mengajar itu ada kelompoknya. Kapan dibuat kelompok itu? Memang mejanya sudah diatur terus, ya, diatur terus per kelompok. Ketika dibagikan LKPD itu langsung mereka itu bekerja itu. Kelihatan itu kelompoknya aktif dia, ya. Jadi jangan sampai nantinya dosen atau penguji UKIN tidak bisa memberikan nilai. Karena kenapa? Bapak Ibu tidak membagikan kelompok sehingga keaktifan siswa itu nggak terlihat. Ya, sehingga nilai yang diberikan ya bisa saja 2. Ini tidak akan lulus Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan proses belajar mengajar itu diedit sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin, dan lihat norma-norma yang ada di rubrik tersebut, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, semua dokumen, ya, baik RPP, video, kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan portofolio itu dibuat Google Drive. Bapak Ibu sudah ada email. Di email itu ada namanya Google Drive. Silakan diupload ke situ dulu, ya. Yang belum pernah silakan dicoba-coba terus hari ini, ya. Semua dokumen, ya, dokumen misalnya RPP silakan diupload ke situ terus. Kemudian dokumen terkait dengan sertifikat silakan diupload, SK diupload terus ke Google Drive itu. Sehingga nantinya link itu yang diupload ke LMS portofolio itu. Nah, jadi mohon dari sekarang semua mahasiswa wajib ada Google Drive-nya itu, dan jangan diberikan kepada orang lain. Jangan diberikan kepada orang lain. Kemudian penilaian UKIN. Nah, ketika nantinya sudah ditutup semuanya itu, Bapak Ibu tidak akan bisa berubah-ubah lagi. Karena kenapa? Ini akan diberi kesempatan lagi kepada guru untuk menilai, ataupun dosen yang akan menilai portofolio Bapak Ibu, menilai video Bapak Ibu, menilai RPP Bapak Ibu, ya. Dan sistem akan membagi sendiri nilai-nilai baik video, RPP, dan portofolio, ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, semua dokumen Bapak Ibu terlihat dengan jelas, ya. Terlihat dengan jelas. Jadi tidak bisa diprotes. Ya. Admin LPTK itu akan mengontrol semuanya itu. Begitu juga panitia nasional juga melihat, ya, bisa melihat semuanya itu. Bisa mengontrol. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu tidak mengupload, itu akan keluar. Itu admin pusat akan mengingatkan admin IT LPTK berapa orang yang sudah upload, berapa orang yang belum, itu akan terlihat secara jelas. Ya, ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu tentunya sebelum mengupload itu ada namanya, kami LPTK mengusulkan nama dulu ke panitia nasional, ya. Insya Allah besok kami akan update, ya, kami update tugas yang telah dilampirkan oleh mahasiswa. Kalau seandainya sudah melampirkan tugas berarti sudah aman, ya, sudah aman. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal nantinya dosen sama guru pamong itu memberikan nilai. Dan kami insya Allah akan mengirimkan ataupun mengusulkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus daring, ya, sudah lulus daring, paling tidak Bapak Ibu PPL 1 dengan PPL 2 itu sudah upload tugasnya, ya. Nah, baru Bapak Ibu nantinya kami daftarkan ke sana. Kebetulan Bapak Ibu sudah memberikan uang semua, sudah transfer uang semua ke BLU, ya.
Kemarin ada yang telat, benar meriah, alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, semuanya sudah terkirim ya ke BLU, sudah dilaporkan oleh Bendahara UIN. Ya, alhamdulillah sudah clear semua. Ya. Oke, baik, kami akan mengusulkan. Kemudian nanti ketika kami mengusulkan, Bapak Ibu nantinya akan diberikan ya pada akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu akan keluar tuh bagaimana teknisnya, itu jalankan terus ya. Jalankan terus apa yang diminta di situ. Kalau diminta misalnya nomor pendaftaran, nah isi pendaftaran itu. Passwordnya misalnya ini ya, silakan diisi sesuai dengan apa yang tertera pada UKM PPG. Jadi ketik nantinya http ukmppg kemendikbud.go.id. Apa yang diperintahkan di dalam aplikasi itu silakan masukkan sesuai dengan ID masing-masing. Ya. Kemudian upload bekas UKIN. Nah ini linknya juga berbeda. Ya, ini nanti saya akan kirimkan juga. Tetapi saya tidak akan mengirimkan malam ini karena nantinya apakah ada perubahan linknya ataupun tidak, kita akan menunggu informasi dari Panitia Nasional. Ya. Jadi kalau dulu juga penguji UKIN linknya seperti ini, saya tidak tahu apa link sekarang juga akan berubah. Ya. Oke, baik ini. Ya. Ini nanti kalau ada yang menanyakan boleh. Saya buka yang lain lagi. Ya, sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Masih tunggu sebentar ya. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya menunggu. Oke, sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Ini rubrik penilaian Bapak Ibu ya. Ini mohon diperhatikan. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum terlihat, Pak. Masih belum, Pak. Pak. Kantuk ya. Belum nampak, belum nampak apa-apa. Belum ya, sebentar ya. Oke, Pak Bat, bisa dengar suara-suara Pak Bat? Terdengar, Ustaz, cuman screen-nya belum nampak. Benar, Pak. Pak Bat, bisa dibuka apa namanya link demo penilaian portofolio bisa dibuka? Halo. Halo Pak Bat, bisa dibuka link portofolio? Iya, Pak. Ustaz Bat, Batur Zaman. Ya, Pak, ya. Bisa dibuka link portofolio sebentar, saya susah nih saya lihat. Nggak bisa connect. Linknya tolong dikirim, Pak. Oke, boleh Pak. Nggak Oke, Pak Bat, terdengar langsung. ya. Oke, Pak Bat, langsung di share ya Pak Bat ya.
Ini kita login sebagai apa? Penguji atau peserta? Penguji ya? Akun apa namanya di copy itu langsung. Tuh mati. Halo. Hah? Kenapa? Duka? Ya, oke. Bapak Ibu sudah melahirkan banyak video, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak melahirkan berbagai macam inovasi. Tulis saja, apapun hasil karya Bapak Ibu, tulis saja. Ya, deskripsikan, kemudian upload. Ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga masalah rubrik di portfolio apa yang harus dilampirkan. Ya, item-itemnya itu sudah saya posting juga. Tolong dibaca sebaik-baiknya. Apapun perlombaan itu di-upload saja. Upload saja. Kalau kosong ya otomatis nilainya kosong. Oke, lanjut Bapak. Prestasi juga begitu, upload saja. Apapun prestasinya. Ya. Juara tenis meja, upload saja. Juara prestasi guru, upload saja. Apapun, ya, apapun yang penting ada. Ya. Kemudian pengabdian kalau nggak ada surat minta sama Pak Geci, ya, minta sama Pak Geci. Mungkin ada ngajar TPA, minta sama Pak Geci nanti upload saja.
Kan kenal semua sama Pak Gecik. Saya pikir nggak ada yang nggak kenal sama Pak Gecik. Pak Gecik baik-baik hati semua. Ya, ketika kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, pasti diberikan SK-nya. Minta buat sebentar SK-nya. Ya. Bu, desa toh. Panitia apa? Tapi Panitia, orang wong wis enek. buka puasa bersama misalnya. Ada panitia gotong royong, panitia apapun nantinya ya. Silakan minta dibuat sama Pak Gecik, ada stempel, lampirkan. Oke. Baik Pak Bat, saya pikir ini sudah selesai. Silakan Pak Bat, ada rubrik ini Pak Bat, rubrik penilaian UKIN. Rubriknya Iso. Nggih. Dereng. Ala yo sing kuwi lah dene. Kalau tidak ada saya kirim Pak Bat ya. Ya, dikirimnya Pak. Samaan nyarinya. Nek ora yo undangane ndek ingin arep tak kon nyimpen jenengan lho. Ya sudah masuk Pak. Nah, sudah Pak. Enggak apa? Nggih kuwi. Sebelum muncul bisa nanya Pak. Sekali tanya. Nah, sudah nampak Pak? Ya, sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Ini Pak Hazrullah. Oke, dinaikkan lagi Pak Bat. Lagi. Oke Pak Bat, dibesarkan lagi sekali lagi Pak Bat. Oke, terjelas. Dinaikkan sedikit lagi. Besar betul sudah. Betul kali Pak ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada namanya karya ilmiah ataupun penelitian. Bapak Ibu sudah ada PTK. Itu silakan dilampirkan. Di sini kalau publikasi jurnal internasional 3 dapat nilainya, sudah maksimal. Saya pikir nggak ada yang jurnal internasional nih ya. Jurnal ada 2,5. Sampai laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan. Bapak Ibu, ada nantinya PTK yang telah Bapak Ibu buat kemarin itu. Lampirkan di sini. Nanti sudah ada nilai 1 saja. Tapi buat sudah diseminarkan. Artinya PTK yang Bapak Ibu buat kemarin itu diseminarkan di sekolah saja bersama guru-guru itu. Ya, berarti nantinya di LMS buat hasil penelitiannya sudah diseminarkan, maka nilainya akan mendapatkan 1. Selesai. Ya. Itu. Laporan hasil penelitian kalau seandainya belum diseminarkan maka nilainya 0,5. Jadi duduklah sebentar sama guru-guru itu 1 jam, ya. Ada fotonya dokumen, kalau seandainya diminta dokumen ya dilampirkan, kalau enggak ya tidak ada masalah. Yang penting hasil penelitian yang Bapak Ibu tulis kemarin semuanya itu diseminarkan di sekolah. Nah, ini guru 5 orang diseminarkan, dipresentasi, selesai. Nanti tulis hasil penelitian ketika sudah diseminarkan, maka penguji Bisa? Hah? Putus suara Pak Azrul. Suara saya? Hilang suaranya Pak. Suaranya hilang Pak. Diulangi Pak dari tadi Pak. Suara terputus tadi. Oke, bisa terdengar nih suara saya? Iya Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada jurnal, maka
laporan penelitian PTK itu diseminarkan dulu di sekolah. Pilih 5 orang guru, kemudian dipresentasikan, mungkin ada masukan-masukan dari guru, disempurnakan sedikit, kemudian lampirkan di LMS. Nanti di UKIN itu buat sudah diseminarkan. Maka penguji UKIN akan membuat nilai 1 nantinya. Alhamdulillah sudah selesai. Itu saja ada cukup. 0174 0002. Oke Pak Bat, lanjut. Lagi suaranya Pak. Suaranya hilang tadi Pak. Chandra. Itu suaranya Pak. Masih putus-putus Pak. Ini coba dilihat ya. Jadi kalau seandainya 2 orang 60%, buat 1 orang saja. Bapak Ibu peneliti sendiri. Jadi kalau sendiri kan lebih banyak, tidak ada persennya. Langsung 1. 090174. Nah, refleksi diri. Ini coba dilihat nantinya. Melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan. Bulan. Masih terdengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Di Pak. analisis sendiri, seandainya ada melaksanakan pengembangan, refleksi pengembangan diri, dianalisis saja. Ya, dianalisis saja. Itu contoh-contoh yang telah dibuat oleh Lydia tadi, ya, di dalam penguji UKIN. Saya nantinya juga akan memposting ya bagaimana cara menganalisis. Ya. Oke, lanjut Pak Ban. Oke, gambarnya jangan ada lampu ya. Ada lampu. Selatan ya. Oke, mencari informasi ini coba dilihat ini di sini. Ada pengetahuan dalam forum ilmiah, diklat latihan fungsional. Itu kalau seandainya lebih jam 960, maka nilainya 15. Nampak satu ini ada, ya dilihat sendiri, Sama Pinanggau. Halo Pak Bat. Ya, koneksi saya putus tadi Pak. Ulang Pak. Juga Belitung kuah ya, Pandan yang Pangkal Pinang. Kabupatennya apa? Pangkal Pinang. Kota Pangkal. Ada yang belum Anmut ya? Bukit. Perunggang. Nama tujuan. Ya, apa Pak? Ya, Pak. Oke, baik itu dibaca sendiri. Coba turun lagi Pak Ban. Oke, ya coba dilihat nantinya ada seminar, konferensi, ini kolektif guru ya. Itu sebagai modal. Ya, pokoknya kalau saat kalau cakalan ya 16 kapain. ini Pak Ban. Sebenarnya saya Jilo. Saya di scan. Menulis buku itu nantinya ada item-item sendiri. Kalaupun ada nanti. Semangat. Lanjut Bapak. Oke loh. Coba. Ada aplikasinya apa? Tolong suaranya unmute Bapak. Ini kan baca di. Suaranya tidak dengar Pak. Coba yang lain jangan ngobrol dong. Suara lagi. Halo Pak Azrullah. Pak Azrullah. Halo Pak Ban, bisa terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Lanjut Pak Ban. Nggak tahu apa muncul nih di laptop saya ini.
Oke, baik Bapak Ibu, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 10. Ini dibaca sendiri nantinya. Ya, dibaca sendiri. Ada item-itemnya di situ. Kalau memang ada, silakan diupload di LMS. Ya, itu penilaiannya semua. Oke, baik. Sekarang kita buka pertanyaan. Ya, tidak lama-lama, 10 menit. Silakan ditanyakan. Mohon izin Bapak. Izin bertanya, Oke, Pak. Ditunjuk oleh Pak Bad. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasrullah yang telah menjelaskan panjang lebar tentang pelaksanaan UGIN. Selanjutnya yang mau bertanya, Saya, Pak. Pak, tunjuk saya tangan. bertanya, Pak. Sebentar Bapak Ibu. Tunjuk tangan aja. 3 orang penanya dulu ya. Ini Saya, harus- saya Pak. Saya Ya, Pak. ini yang sudah tunjuk tangan Bu Eka Apriani. Silakan Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah upload Pak, di situ kan terakhir tadi ada bunyinya bilang bisa upload buku dalam bentuk e-book. E-book itu linknya yang kita kasih apa print out buku yang kita kirim filenya Pak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Boleh Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya masalah penguploadan berkas-berkas ini Pak ya. Ini nanti kita upload per berkas itu satu link per satu berkas atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ini ada Pak Lukman Hakim. Silakan Pak Lukman Hakim, Pringsewu Lampung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Bapak, saya mau tanya terkait dengan penguploadan juga ini. Untuk portofolio, terkait misalkan sertifikat atau piagam, SK, dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa tidak Pak diberikan gambaran secara jelas, tegas barangkali seperti itu, yang bisa kita lampirkan, yang bisa kita upload itu maksimal sampai berapa tahun ke belakang. Itu Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Dulu ya, 3 dulu ya. Ya, 3 dulu Bu. Nah, silakan Pak Nasrullah menanggapi. Oke Pak Bad. Yang pertama sekali Tadi menanyakan terkait dengan upload e-booknya. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan Bapak Ibu silakan di Google Drive dulu. Ya, semua bahan yang ada sama Bapak Ibu di scan, di upload di Google Drive. Ya. Nah, nantinya Bapak Ibu di LMS setelah nantinya ditulis misalnya e-book tentang apa, nanti memang ada item-item. Terakhir nantinya upload link, silakan di-upload linknya. Nah, begitu penguji UKIN mengklik link itu, maka dia akan kembali kepada Google Drive Bapak Ibu. Oke, jadi linknya tetap ditulis. Kemudian yang kedua, sertifikat jangan digabung. Jangan digabung. Ya. Nah, pisah-pisahkan saja. Jadi kalau seandainya ada sertifikat 5, ya item-itemnya itu banyak. Nantinya penguji UKIN akan menilai banyak itemnya. Sistem akan mengakumulasi semua. Ya, takutnya nanti kalau seandainya ada 10 lembar di-upload sekaligus, penguji UKIN nggak kelihatan nantinya yang di bawah. Jadi cukup satu-satu saja. Sertifikat dengan jam ya Pak? Kecuali kalau seandainya di aplikasinya itu dibatasi misalnya sampai 5 misalnya. Ya, sampai 5 udah cukup misalnya. Nah, itu oke lah digabung. Tetapi kalau seandainya tidak diberikan batasan, maka upload sebanyak mungkin. Nah, ya, sebanyak mungkin. Biasanya di situ ada ditulis minimal 3 misalnya item 1, 2, 3 minimal. Jadi kalau seandainya minimal 3 maka tetap 3 minimalnya, jangan sampai 2. Kalau 2 nantinya nilainya pasti kurang. Begitu, ya.
Kemudian Pak Lukman tadi terkait dengan apa Pak Lukman tadi? Tahun Pak, tahunnya. Tahun Pak. Piagam, SK dan sebagainya itu tegasnya tahun berapa tahun ke belakang itu? Oke, dari 2019, 2020, 2021. Berarti boleh dari 2018, 19, 20 boleh. Jadi kalau ada 2018, upload saja. Mudah-mudahan penguji UKIN bisa memberikan nilai nantinya. Ya. Tapi baiknya 2019, 20, 3 tahun terakhir. Begitulah kira-kiranya. Jadi kalau seandainya ada 2018, upload saja, tidak ada masalah. Oke, ada lagi yang lain. Semua item-itemnya bisa dilihat di rubrik yang telah saya kirim. Kalau sertifikat tanpa jam, Pak, bisa diupload juga nggak, Pak? Nah, sertifikatnya tanpa jam, seperti sertifikat webinar guru berbagi itu, Pak. Kan itu nggak ada jamnya. Oke, seperti yang ada di rubrik, ya, seperti ada di rubrik. Biasanya kelihatannya di jam. Jadi biasanya kalau seandainya tidak ada jam, contoh misalnya dilaksanakan tanggal 16, maka nanti bisa saja penguji UKIN akan menghitung satu hari biasanya 8 jam. Makanya sertifikat sekarang itu harus ada di belakang itu. Di belakang tertulis dengan waktu berlangsungnya kegiatan itu biasanya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, nanti saya akan memberitahukan kepada penguji UKIN kalau memang setengah hari 4 jam dihitung. Kalau seandainya satu hari 8 jam gitu. Biasanya itu kan itu ya, di belakangnya itu jamnya itu jam berapa jam gitu. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Sebentar, ini yang sudah tunjuk tangan kita persilakan Ibu Nikmatul Fitriah dulu. Iya Bapak. Ya, yang saya mau tanyakan adalah mengenai syarat untuk ikut UKIN. Kan itu ada tugas maksimal yang harus diupload. Itu mohon dipastikan kembali itu sampai tugas PPL berapa ya Pak? Kan ada tugas PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, dan PPL 2, RPP 3. Itu yang harus kita upload sampai tugas yang keberapa? Karena kita saat ini masih dalam tahap mengerjakan PPL 2, RPP 3. Belum selesai begitu Pak. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Bapak Abu Bakar. Iya Pak, saya mau menanyakan kalau UKIN itu kan terdiri dari nilai portofolio dan pembelajaran. Berapa persentase masing-masing Pak? Dan berapa ambang nilai kelulusan dari UKIN itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Selanjutnya ada Bu Nining Hasanah. Silakan Bu Nining. Ya, izin bertanya Pak, untuk mengupload tentang PPL dan PTK itu terakhirnya kapan? Katanya tadi kan sampai jam 11 malam. Terus tanggalnya itu tanggal berapa? Kalau di LMS kan tanggal 18 itu apa sesuai itu atau berubah? Terus untuk kisi-kisi pada UP itu diberikannya kapan? Mendekati UP-nya atau ada jarak dari waktu pelaksanaan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nikmatul, Pak Abu Bakar, dan Bu Nining. Nah, 3 dulu, silakan Pak Azrullah menanggapinya. Cukup Pak ya, kayaknya. Sudah cukup ya? Oke, masih terdengar suara saya? Masih Pak. Aman Pak. Masih Pak. Oke Pak, masih terdengar suara saya Pak? Agak hilang-hilang Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Di kami aman Pak, di kami aman. Masih terdengar? Terdengar Pak. Masih kedengaran Pak. Masih terdengar Pak. Yang pertama sekali tadi terkait dengan syarat ya. Syaratnya adalah Bapak Ibu sudah mengupload ya tugas-tugas yang diberikan pada PPL 1, RPP 1. PPL 1, RPP 2. Nah, PPL 2, RPP 3 itu mohon proses terus ya. Jadi kalau seandainya PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2 sudah tuntas semua, alhamdulillah itu sudah oke.
Cuma nantinya di PPL 3, PPL 2, RPP 3 itu mohon proses terus. Ya, proses terus, mudah-mudahan sudah bisa melampirkan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh dosen ya ataupun pamong. Karena kami nantinya begitu selesai PPL, kami akan men-share surat kelulusan daring ya. Surat kelulusan daring semuanya itu dari awal sampai terakhir. Nah, surat itu nantinya Bapak Ibu akan diminta lampirkan pada UKIN itu ataupun pendaftaran UKM PPG. Kalau seandainya tidak melampirkan surat keterangan itu, maka Bapak Ibu tidak dibolehkan untuk ikut apa namanya UKM PPG. Memang nggak akan keluar formulirnya. Nah, begitu. Jadi ini masih tahap pendaftaran saja. Saya akan mengusulkan namanya ke Panitia Nasional, cukup 2 saja. Artinya RPP 1, PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2. Itu saja untuk mengusulkan. Untuk mengeluarkan surat keterangan nantinya Bapak Ibu harus menuntaskan semuanya. Jadi pada tanggal 23 Bapak Ibu sudah harus tuntas semua itu, di-upload ya. Baru kami akan mengirimkan surat keterangan kepada Bapak Ibu masing-masing. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua tadi terkait dengan standar nilainya ya, standar nilainya itu standar nilai memang untuk sementara 70 ya, 70 nilainya. Tapi kalau seandainya misalnya nilai videonya bagus, nilai RPP-nya bagus, kemudian pas nilai portofolio misalnya 50. Nah, jadi sudah tertutupi oleh video RPP, nilainya juga 70, maka insya Allah lulus itu. Ada kalkulasinya sendiri melalui aplikasi begitu. Jadi, berarti persentase 50-50 Pak ya? Presentasi apa? Persentase antara portofolio dengan pembelajaran. Oke, RPP dengan video, ya RPP dengan video itu nilainya maksimal, ya. Jadi misalnya nilai video 80, nilai RPP 90, nilai portofolio 50, nah, insya Allah lulus. Jadi 70 rata-rata. Baik Pak, terima kasih. Tapi kemarin alhamdulillah kita yang tidak lulus UKIN cuma 8 orang. Ya, mereka harus ikut kembali UKIN dan membayar 1 juta. Mahal ya, UKIN mahal itu. Oke, kemudian satu lagi, apa lagi pertanyaan tadi? Tentang tanggal, Pak. Ya. Tanggal Ini pengumpulan. pertanyaan tadi. Ya, PPL itu kan ada PPL, ada PTK. Itu tanggalnya terakhirnya mengumpulkan kapan, Pak? Yang menunggu sampai jam 11 tadi. Sama tentang kisi-kisi UP itu diberikan kapan? Apakah mendekati hari H atau sebelum hari H ada jarak waktu untuk belajar? Tidak jelas suaranya nih, Bu. Tentang tanggalnya, Pak. Tanggal pelaksanaan apa? Itu PPL itu kan untuk mengupload data itu terakhirnya kapan? Kalau di LMS kan tanggal 18 atau ada perubahan atau bagaimana itu, Pak? PPL dan PTK. Terdengar Pak suaranya, Bu. Untuk mengupload PPL dan PTK itu, Pak, itu terakhir tanggal berapa? Oke, sesuai dengan jadwal, Bu. Sesuai dengan jadwal. Di LMS kan sudah ada jadwalnya. 18 atau tanggal Ya. 23, Pak? Sesuai dengan jadwal. Yang PPL 1, RPP 1 sudah selesai kemarin. PPL 1, RPP 2 kan sudah selesai juga. Ini sudah masuk PPL 2, RPP 3. Gitu, Pak. Ya.
Terus untuk kisi-kisi itu diberikannya ada jarak waktu dari pelaksanaan atau mepet pada Kisi-kisi pelaksanaan? itu sudah saya posting, Bu. Kisi-kisi soal sudah saya posting. Posting di mana ya Pak ya itu Oke, postingnya? nanti saya posting lagi. Saya posting lagi nantinya kisi-kisi soal. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Ya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak, izin tanya Pak. Ini Hasanuddin. Yang sudah nunjuk tangan dulu, Bu Syami Fitri, silakan Bu. Iya Pak, mengenai ini Pak, data kami kan mahasiswa akidah akhlak. Di mahasiswa akidah akhlak ada beberapa data yang salah. Nah, apakah data-data yang salah itu kemarin sudah diperbaharui Pak? Soalnya yang di data sudah Bapak share di grup, itu yang data UKM PPG itu ada di akidah akhlak itu ada 5 mahasiswa atau 6 itu yang salah. Saya ditulis Al-Quran hadis, padahal saya mahasiswa akidah akhlak. Saya takutnya nanti kalau UP, nanti saya masuk ke UP-nya Mapel akidah, Mapel Al-Quran Pak. Begitu. Baik. Terima kasih. Pak Marsono, silakan Pak Marsono. Terima kasih Pak, singkat saja. Tadi saya terdengar ada praktek mengajar lagi di UKIN Pak ya. Kemudian videonya itu diedit. Nah, apakah memang mengajar itu harus dijadwal itu atau boleh dicepatkan Pak? Gimana Pak? Yang kedua, apakah portofolio ini tidak hanya bentuk soft copy, tidak ada hard copy Pak? Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Marsono. Kemudian ada Bapak Radian Khairi. Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak sedikit dari saya nih Pak. Ini kan kalau masalah apa nih, seperti yang dikatakan Pak Hujrullah tentang masalah SK tertentu, di mana saya kembali lagi dipermasalahkan ini kan posisi sebagai kepala sekolah nih Pak. Jadi apa yang harus kami buat SK-nya Pak? Apakah dibuat dari AN kepala sekolah yang sebelumnya untuk SK-SK tertentu di sekolah atau bagaimana untuk kegiatan di kami sebagai guru pendidikan agama Islam Pak? Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih. Silakan Pak Hazrullah menanggapi, ada 3 penanya lagi. Pak Hazrullah. Oke, baik. Masih terdengar suara saya? Masih Pak. Siaman Pak. Oke, baik. Yang pertama sekali Pak Marsono tadi terkait dengan videonya yang terbaru ya, nanti memang ada surat edaran juga. Videonya yang terbaru, RPP-nya disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Makanya kemarin kita prediksikan RPP untuk PPL ya. Nah, nanti kalau memang pada waktu UKIN itu materinya berbeda, maka disesuaikan ya, disesuaikan dengan materi pada saat itu. Jangan sampai terganggu dengan UKIN kita ya. Jadi sesuai dengan hilang suara. Hilang kontak. Suaranya hilang Pak Hazrullah. Suaranya hilang Pak. Hilang Pak. Juga. Pak Hazrullah. Masih terdengar suara saya? Ya, putus tadi Aman Pak. Pak. Aman Pak. Masih Pak. Oke, putus-putus nih Bapak Ibu ya, putus karena hujan. Oke, jadi tetap yang terbaru Bapak Ibu ya, nanti di UKIN-nya yang terbaru. Ya Pak. Ya, jadi disesuaikan ya.
Videonya disesuaikan, yang penting yang terbagus ya. Kemudian posisi kita bukan kepala sekolah, itu perlu diingat ya. Posisi kita hari ini bukan kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai guru. Bapak Ibu sebagai guru PAI, nanti sertifikatnya bukan sertifikat diberikan kepada kepala sekolah, tetapi diberikan kepada guru PAI. Yang guru PAI, yang guru akidah akhlak diberikan guru akidah akhlak. Bidang fikih diberikan kepada guru bidang fikih. Jadi profesionalnya itu adalah PAI, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, itu. Jadi tidak diberikan kepada kepala sekolah. Walaupun sekarang mungkin posisi Bapak Ibu ada yang menjabat sebagai kepala sekolah. Tetapi nantinya sertifikatnya itu diberikan kepada guru sesuai dengan bidang studi masing-masing. Nah, terkait dengan sertifikat, misalnya Bapak Ibu melakukan pelatihan kepala sekolah, dilampirkan saja. Dilampirkan saja, nanti penilaiannya terserah sama penguji UKIN. Juga sudah ada ketentuan-ketentuan terkait dengan dokumen apa yang harus dilampirkan oleh mahasiswa itu. Jadi mudah-mudahan dokumennya itu sesuai. Oke, baik Bapak Ibu. Yang portofolio tadi tidak ada hard copy Pak kan? Oke, yang dikumpulkan kalau hard kan nggak mungkin Pak Marsono. Jadi di-scan semua Pak Marsono, di-scan, kemudian dilampirkan di Google Drive tadi. Jadi linknya itu di-upload. Baik Pak, baik. Maaf Bapak, Pak Azrua, pertanyaan saya belum dijawab Pak. Oke, Pak. Ya. Pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tentang data yang salah tadi Pak. Ya. Data yang salah besok pagi dikomunikasi dengan Pak Ustadz Badrul Zaman. Oh begitu ya Pak. Oke, Ibu kenapa salah Bu? Salahnya apa Bu? Saya mapel laporkan Bu. Saya mapel akidah akhlak Pak, tapi ditulis Al-Quran hadis. Oh bahaya itu. Kenapa seperti itu Bu? Di LMS apa mapelnya? Mapel saya akidah akhlak Pak di LMS, tapi di data UKM PPG yang ada di share di grup itu saya ditulis Al-Quran hadis, dan ada beberapa teman saya akidah akhlak juga, ada 6 atau 5 orang juga akidah akhlak ditulis, ada yang ditulis fikih, ada yang ditulis Al-Quran hadis Pak. Ibu namanya siapa Bu? Siami Nahri Fitri Pak, akidah akhlak. Siami Nahri Fitri. Siami Pak. Siami Nahri Fitri Pak. Bentar ya. Ibu ketik di kolom chat Bu. Ibu ketik di kolom chat. Iya Pak. Coba di chat Bu. Untuk data dari kelas akidah akhlak sudah saya laporkan ke panitia itu Pak. Sudah Bapak. Apa? Sudah Bapak Siami Nahri Fitri. Sudah di chat ke saya. Sudah di chat di ini Pak, di Zoom. Kolom chat Pak, di Zoom. Pak di chat ke saya Bu, di chat ke saya. Saya lihat. Oh Japri. Oh iya Pak, sebentar Pak. Semua aja Bu Siami, siapa-siapa yang bermasalah. Mohon dipastikan tidak ada yang salah, karena nantinya kalau salah bahaya. Soalnya nantinya salah bidang, keluar juga salah bidang. Bu Siami ada di nomor 85 Pak di Excel yang di-share di grup. Sudah Bu, sudah di-chat. Nomor 85. Oke. Dingi enak sih tok ya anu kanca kula tak delok kok gak sengaja. Loh, lagi gunamu kok ngopo tapi dilaporne kok. Sudah Bapak. Ayo. Dilaporne iki lho. Kowe kok pindahno aku ya ning ngono. Wah, sampe dadi hubungi aku Pak. Samar. Oke, Ibu, bidang apa, Bu? Akidah akhlak saya, Pak. Ya. Saya bidang akidah apa? akhlak. Saya akidah akhlak mapelnya. Tapi ditulis Mapel akidah Al-Quran akhlak? hadis. Iya. Kenapa di sini Al-Quran hadis, Bu? Saya juga nggak tahu, Pak.
Tapi data saya semua ada di kami Akhlak, Pak. tetap merujuk kepada LMS. Suaranya hilang, Pak. Di LMS Ibu Al-Quran Hadis kan? Ikut bantu Pak untuk Bu Syami Akidah Akhlak Pak, satu kelas dengan kami. Di LMS, di LMS bidang apa beliau? Akidah Akhlak, Pak. Akidah Akhlak, Pak. Jadi Akidah Akhlak ada beberapa nama yang salah Pak. Kemarin oleh Buning sebagai ketua itu sudah melaporkan Sudah katanya. saya laporkan. Mungkin Buning bisa japri Pak Hazrullah lagi Buning untuk nama-nama yang salah Bu. Iya Pak, itu sudah saya laporkan ke grup panitia. Tapi mungkin Ya, belum maksudnya sudah malam saya ini laporkan langsung di grup dijapri panitia aja, juga Bu. sudah saya Oke, laporkan. siapa lagi yang ini yang salah kemarin? Ini Siapa lagi? dijapri aja Bu, dijapri langsung. Ya sudah saya kirim Pak. Saya, Pak. Oke, Sudah siapa saya lagi yang kirim salah? datanya Pak. Akidah Akhlak ada Saya, 5 Pak. atau 6 orang, Pak. Ada 4 orang. Bu Syami Fitri, Pak Ahmad Muhlisin, Pak Jamaluddin Husain, sama Bu Siti Huriah Ulfa. Pak Ahmad. Sama Pak Wadud ada 5 orang Ahmad Pak. salah juga? Dan datanya masih salah. Ya Ahmad Allah. Muhlisin juga salah, Pak. Ada 5 orang Pak. Ahmad Jamaluddin Husain, Pak. Iya ada 5 orang. Bu Syami Nahri Fitri, Ahmad Muhlisin, Jamaluddin Husain, Siti Huriah Ulfa, Abdul Wadud. Ada 5 orang. Saya nggak salah Bu, tapi kurang NPWP-nya. Ya itu nanti dijapri saja. Abdul Wadud, mapel apa? Akidah Akhlak nggak Akidah salah Akhlak. Pak, tapi kurang Akidah Akhlak, tapi nggak salah Pak, tapi kurang NPWP-nya kemarin nggak nulis NPWP-nya itu. Oke, tidak ada masalah. Yang penting ini bidangnya. Yang salah Ya. bidang bahaya nih. Nggak Pak. Siapa lagi? Saya, yang Pak. salah bidang. Muhammad Jamaluddin Yang salah Husain, bidang siapa Pak. lagi? Saya, Pak Pak. Jamaluddin Muhammad Husain, Pak. Jamaluddin Husain, Pak. Pak Saya, Ahmad Pak. Muhlisin sama Bu Siti Huriah Ulfa. Baik Bapak Ibu, besok jam 9 yang salah bidang mohon dikomunikasi dengan Ustadz Badrul Zaman. Ini bahaya nih. Yang salah bidang ya. Baik, Pak. Baik Pak. Oke baik, saya posting saja ini ya. Malam ini saya posting yang bidang yang ada data sama kami. Yang tidak sesuai mohon besok pagi dikomunikasi dengan Ustadz Badrul Zaman ya. Iya Pak. Oke baik Ustadz Bad, saya pikir cukup. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan semuanya lulus UKIN-nya. Amin. Saya kembalikan kepada Ustadz Badrul lagi, Zaman. Pak. Amin. Satu lagi Pak. Amin. Amin yang mujibas soilin. Lagi untuk kisi-kisi itu belum pernah diposting kok Pak. Ya nanti diposting lagi Pak. Nanti diposting lagi Bu. Diposting lagi nanti Bu Nining ya. Nanti. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ini mau tanya satu lagi ya Bu. Ini kebetulan juga sudah jam 10.23. 11, Pak. Ya, 11 kita juga butuh istirahat Bapak Ibu juga perlu menjaga stamina. Iya Pak. Saya. Terima kasih untuk Pak Hazrullah yang telah menjelaskan panjang dan lebar. Terima kasih kepada Pak Wadek yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih kepada semua panitia yang ikut hadir. Ada Pak Mawardi, ada Pak Rasulun, ada Bu Alfi, dan lain-lain. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sampai hari ini, sampai malam sudah larut, masih setia bergabung demi kelulusan kita bersama. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan Amin. segala urusan Amin. kita dan kita diluluskan dalam PTG tahun ini. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, dengan berakhir penjelasan dari Pak Hazrullah tadi, maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Berakhir semua acara ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadiran semuanya Bapak Ibu. Terima kasih kepada panitia dan Pak Nurullah serta Pak Wadek.
Saya Salahuddin Dr. Muniri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.